Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum saya lanjut, saya ingin beritahu ke sahabat semua kalau ini adalah konten pertama saya. Jadi sahabat semua boleh kenal saya dengan nama Rian. Baiklah, kita akan lanjut ke topik kita ya sahabat, itu bagaimana cara beternak cupang tanpa kutu air dan artemia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan kenapa saya buat konten ini ya sahabat. Alasannya yaitu seringkali bagi pemula peternak cupang kebingungan mencari kutu air ataupun artemia sebagai makanan ikan cupang yang baru lahir. Jadi di usia 4-5 hari di mana kantung telurnya sebagai cadangan makanannya sudah mulai habis. Sahabat, seperti yang kalian ketahui, ukuran ikan cupang yang baru lahir itu kecil sekali sehingga perlu makanan yang berukuran sangat kecil. Dan juga sahabat, jadi ada kasus sebagai permasalahannya adalah seringkali anakan cupang yang baru lahir ukurannya lebih kecil dari ukuran normalnya. Nah, kalau normalnya anakan cupang di usia 4 hari atau 5 hari bisa langsung makan artemia yang baru menetas, ataupun kutu air yang telah disaring. Nah, ini yang tidak normalnya itu tidak bisa langsung makan artemia atau kutu air itu, dan kalau dibiarkan bisa mati anakan cupangnya. Dari kedua masalah di atas, jadi solusinya di hari keempat atau kelima setelah ikan cupang sahabat lahir, sahabat perlu menyediakan tempat pembesaran. Bisa dibuat dengan ember yang berukuran besar, kolam semen, ataupun terpal ya. Jadi kali ini saya akan memperlihatkan dengan media ember ya. Jadi ember ini kita letakkan di ruangan terbuka yang terkena sinar matahari. Kemudian kita beri air, kita beri daun pisang kering atau daun ketapang secukupnya. Kita beri tanaman air, kemudian kita masukkan batang pohon pisang yang sudah berwarna kecoklatan secukupnya. Dengan cara ini kita akan menciptakan suatu lingkungan alami di mana habitat asli ikan cupang ini adalah perairan rawa-rawa ya sahabat. Biarkan air menguning dan tumbuh lumut dan mulai berdatangan organisme kecil sebagai makanan alaminya. Jadi di sini sahabat, sinar matahari akan memaksimalkan pertumbuhan ikan. Kemudian dengan sinar matahari akan menimbulkan lumut yang akan mendatangkan organisme kecil. Daun pisang atau daun ketapang akan menetralkan pH air yang membuat ikan menjadi nyaman. Kemudian tanaman air adalah tempat yang digemari oleh anakan cupang. Selain tempat berlindung yang nyaman, tanaman air juga sebagai tempat mencari makan bagi anakan ikan cupang. Batang pisang ini akan menjadi tempat kesukaan organisme kecil ya, seperti infusoria dan cacing kecil. Jika tidak ada batang pisang, bisa menggunakan kotoran hewan ternak seperti kotoran ayam atau bahan organik lainnya. Setelah ini, sahabat hanya perlu mengkontrol kondisi air dan organisme kecil di dalamnya. Yang paling penting jangan biarkan air menjadi sangat keruh karena kebanyakan batang pisang atau daun-daun atau bahan organik lainnya, karena akan menghambat pertumbuhan ikan. Kemudian organisme kecil sebagai makanan alam ini tetap diperhatikan jumlahnya dengan menambah batang pisang secara bertahap. Jangan terlalu banyak ya. Untuk selanjutnya sahabat bisa mengenalkan makanan lain ke anakan cupang ini karena ukurannya sudah semakin besar. Bagi sahabat yang tidak ada kutu air atau artemia,
Bisa dikenalkan makanan seperti kuning telur yang direbus yang sudah dikeringkan, atau udang rebus yang sudah dikeringkan dihaluskan. Bisa juga pelet yang halus diberikan sedikit saja ya sahabat. Jika ada kutu air atau artemia sudah bisa diberikan ya sahabat. Sahabat perhatikan saja ukuran ikannya. Silakan dianalisa sendiri. Sedikit saran ya, untuk anakan cupang ini diberi kutu air yang telah disaring ya sahabat, atau artemia yang baru menetas. Karena ukuran artemia juga mengalami pembesaran di hari kedua. Jadi ini adalah sambal ikan di umur lebih dari 20 hari ya, karena sekarang tanggal 24 bulan 10. Oke ya, jadi 4 atau 6 hari lagi sudah berumur 1 bulan ya. Sahabat sekalian, ini ikan yang di ember tadi sudah saya ambil ya. Kita akan perhatikan bersama. Ini hanya sampel ya, satu di antara yang lain. Jadi bisa dilihat perutnya penuh ya, berarti organisme di dalam ember itu cukup untuk makan dia ya. Kita lihat dari samping. Tidak kelihatan jelas, dia nggak mau ke atas ini aja. Jadi cukup jelas ya, dari atas lebih jelas lagi. Ini berumur 24 hari ya. Ya sahabat semua, jadi di konten kali ini saya tidak bermaksud untuk mengajari atau menggurui siapa saja ya yang menonton video saya ini. Di sini saya hanya mencoba untuk sharing ya, sharing kepada kalian semua. Jadi banyak ya senior yang lebih berpengalaman ya, bisa silakan kalian nilai sendiri bagaimana cara yang terbaik yang kalian sahabat sekalian yang bagus untuk diikuti ya. Oke sahabat semua, jadi sekian ya konten yang saya berikan berkaitan dengan cara bertemu cupang tanpa kutu air dan artemia ya. Jadi untuk cara yang saya lakukan ini mempunyai plus dan minusnya. Untuk kelebihannya mungkin anakan cupang lebih leluasa untuk mencari makan ya, tidak harus menunggu tuannya memberikan makan. Itu untuk kelebihannya. Jadi perkembangan pertumbuhan ikan lebih seperti di kondisi alaminya ya. Untuk kekurangannya sendiri ya, untuk yang punyanya akan semakin repot ya, untuk memperhatikan kualitas air, memperhatikan jumlah organisme, dan yang paling penting itu lebih repot memperhatikan si predator tadi, karena di ruangan terbuka itu tadi makanya jentik nyamuk sebagai predator atau anak capung sebagai predator akan muncul ya. Kalau kita tidak perhatikan, dia akan memangsa anakan tadi. Jadi kita harus lebih memperhatikan jentik nyamuk dan anak capung ya. Jika kalau ada kutu air jet, segera diperhatikan karena itu berbahaya untuk kelangsungan hidup anak cupang. Oke, cukup sekian.
sekian video konten yang saya berikan. Ini konten pertama saya ya. Jadi jangan lupa subscribe jika kalian suka, like jika tidak suka ya silakan beri masukan, untuk kedepannya akan saya perbaiki lagi. Jika kalian suka, kedepannya saya akan buat konten lagi. Oke, thank you, see you.